Halo masyarakat, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan merangkum film brutal dengan konsep unik berjudul Crazy Samurai Musashi yang dibintangi oleh salah satu aktor film actionnya Jepang, yaitu Sakaguchi. Ini tuh yang main di film Yakuza Weapon sama di Reborn. Jadi, tanpa banyak bercocot-cocot di awal, langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Berlatar di Jepang pada abad pertengahan sekitar tahun 1604, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah kelompok atau biasa para samurai sebut dengan nama klan. Diketahui pimpinan atau guru besar klan ini belum lama ini tewas dalam sebuah duel pertarungan. Bukan duel biasa, melainkan duel dengan seorang samurai yang saat itu sedang booming-boomingnya, Miyamoto Musashi, seorang samurai yang diketahui sering berkeliling mendatangi satu persatu klan ataupun perguruan, menantang para guru maupun ahli pedang terkenal untuk menguji kemampuannya, di mana guru klan ini adalah salah satu korban dari kebrutalan dan kesadisan Musashi yang digadang-gadang sebagai samurai tak terkalahkan dan terbaik dalam sejarah. Tak terima guru besar klan mereka kalah dalam duel, pihak keluarga dan semua murid pun sepakat untuk melakukan balas dendam kepada Musashi. Salah satu anggota dewan bahkan sudah menyiapkan sebanyak 100 murid dan 300 tentara bayaran yang disebar di berbagai titik untuk menyambut kedatangan si Musashi ini. Menurut salah satu guru senior, cara ini memang terkesan kurang hormat, karena hanya untuk menghadapi satu orang saja, masa harus mengerahkan sebanyak 400 orang. Namun mendengar reputasi Musashi yang terkenal brutal dan ugal-ugalan, ia merasa bahwa upaya ini perlu dilakukan, setidaknya untuk jaga-jaga apabila Musashi memakai strategi tertentu dalam pertempuran nanti. Dari sekian banyak anggota keluarga yang marah, Chūsuko adalah salah satu anak didik terbaik guru besar yang paling berambisi untuk mengalahkan Musashi dengan tangannya. Namun si guru senior melarang Chūsuko untuk ikut dalam pertempuran ini, karena apabila ia mati maka tidak ada lagi yang akan menggantikan peran guru besar dalam klan ini. Sempat ngeringi ingin ikut bertempur, Chūsuko akhirnya menuruti kemauan si guru untuk pergi menghindar ke tempat yang lebih aman, meski dalam hatinya tetap masih ingin berada di sana bersama yang lainnya. Di sekitaran hutan sendiri kita akan melihat para tentara atau samurai bayaran yang sudah bersiap menyambut kedatangan Musashi. Tentunya mereka ini sudah sangat berpengalaman dalam pertempuran, bahkan salah satu samurai sempat berhadapan langsung dengan Musashi sekitar 2 tahun yang lalu dan masih ingat persis seperti apa wajahnya, seperti apa hidungnya, seperti apa tatapan matanya. Di mana si tentara bayaran pun akhirnya berubah pikiran ketika ia ingat akan kesadisan Musashi, sehingga ia pun pura-pura izin kencing padahal kabur dari lokasi tersebut. 2 jam berlalu, Musashi tak kunjung muncul, padahal semua tentara bayaran sudah bersiap menunggunya dengan rasa was-was. Yang ketika situasi seakan tenang dan tidak ada angin kencang, tiba-tiba ya, inilah Miyamoto Musashi, samurai yang disebut-sebut sebagai yang terhebat sepanjang sejarah, di mana para tentara bayaran ini dan para murid perguruan pun langsung mengelilinginya, dan dimulailah pertarungan 400 melawan 1 orang itu. Satu persatu menyerang secara bergiliran, Musashi meladeni setiap serangan dengan penuh kebijaksanaan, tidak asal sabet, tetapi memberikan kesempatan untuk mereka menunjukkan kemampuannya masing-masing, yang meskipun bisa dibilang keroyokan, tetapi Musashi tak pernah hilang kendali dan tetap fokus menjaga jarak dengan semua lawannya itu. Yang menarik adalah kita bisa melihat sebagian besar dari para tentara bayaran ini hanya berlarian ke sana kemari, ke kanan dan ke kiri dengan maksud yang tidak jelas. Bahkan ketika ada kesempatan satu kali pun tak ada yang menyerang Musashi dari arah belakang, padahal celahnya begitu sangat-sangat terbuka lebar, sehingga Musashi bisa tetap tenang dan justru malah membuat lawan-lawannya sendiri yang kena mental.
10 menit berlalu dengan diisi full pertarungan yang natural dan sangat realistis sekali. Muncul seorang guru seni bernama Nanpo yang meminta seluruh murid untuk minggir dulu. Sebelum bertarung, beliau sudah menjelaskan jika dirinya sudah bertahun-tahun menjadi seorang samurai. Sejak kecil ditempa dengan latihan yang keras untuk menjadi yang terbaik. Nilai akademisnya pun terbilang sempurna, selalu bagus dalam setiap pelajaran. Sangat disiplin menjaga harga diri dan menjaga kehormatan, dan menganggap jika dirinya berada di kasta atau level berbeda jauh di atas Musashi, sehingga untuk membuktikannya, beliau pun langsung menyerang duluan dan... Ya, cocotnya ternyata tidak sebanding dengan kemampuannya, di mana Musashi kembali pada kroco-kroco yang kali ini pertarungan dilakukan di tengah-tengah pemukiman warga yang sudah lama ditinggalkan, di mana Musashi benar-benar memiliki stamina tinggi dan daya fokus yang luar biasa stabil meskipun terus diserang tanpa henti dan tanpa tersentuh sedikit pun. Tepat di salah satu rumah warga, Musashi pun rehat sejenak setelah hampir 20 menit non-stop bertarung mengayunkan katananya. Dan belum 1 menit berlalu, sudah muncul pendekar lain bernama Shishido Baiken yang merupakan samurai pengguna kusarigama atau sejenis senjata berupa rantai dan sabit. Dikira akan ada perlawanan sengit, Musashi mampu menumbangkannya hanya kurang dari 10 detik. Belum puas dengan dahaganya, Musashi kembali memasuki salah satu rumah warga dan berhasil menemukan 1 botol berisi sedikit air. Namun baru saja beberapa detik istirahat, sudah muncul beberapa samurai yang berhasil menemukannya. Dan ketika ia keluar pun, para samurai sudah memenuhi setiap jalan yang akan dilewatinya, sehingga kepalang tanggung, Musashi kembali bertarung meski stamina sedikit menurun. Selesai dengan gelombang kedua, Musashi pun istirahat dengan botol air yang entah kebetulan atau memang gimana ya, ia temukan ada di pinggir rumah. Entah memang sudah dipersiapkannya atau memang sengaja diletakkan di sana oleh tim kreatif. Tetapi gelombang ketiga tiba-tiba muncul mencari keberadaan Musashi. 2 orang samurai terlibat sedikit pertengkaran ketika salah satu dari mereka nampak pucat dan sempat memilih untuk mundur. Sedangkan temannya yang satu lagi terus membujuk untuk gas terus demi untuk melunasi hutang mereka. Karena barang siapa yang bisa menghabisi Musashi akan mendapatkan imbalan berupa 10 hektar tanah, 7 lumbung padi, dan 5 ekor marmut. Yang ketika pertengkaran dilanjutkan dengan pertarungan antar sahabat, tiba-tiba Musashi menghabisi kedua sahabat tersebut dan harus menghadapi guru senior lain yang sama-sama tokoh atau berambisi untuk melakukan duel 1 lawan 1. Dan seperti jagoan-jagoan sebelumnya yang polontong dan petentang-petenteng, mereka tumbang dengan cepat di tangan sang samurai terhebat ini. Karena 4 muridnya kabur, Musashi pun istirahat di salah satu lumbung padi milik warga, yang di situ kebetulan ada seorang gadis muda yang sudah mengumpulkan kayu bakar. Meskipun Musashi terkenal sadis, ia bukanlah psikopat yang tega menyakiti perempuan. Namun alih-alih berbaik hati dengan membiarkannya hidup, si gadis justru malah berkhianat dengan memberitahukan keberadaan Musashi kepada para samurai yang sedang memburunya. Alhasil niat hati ingin rehat 5 menit dulu, Musashi terpaksa harus bertarung lagi, di mana kali ini ia harus menghadapi lebih banyak samurai yang tentu saja bisa Musashi kalahkan meski dengan nafas yang sudah ngos-ngosan. Memasuki gelombang pasukan yang kesekian kalinya, Musashi yang nampak sudah kelelahan pun tetap maju menghadapi puluhan samurai yang masih fresh dan belum keringetan, di mana kali ini ia melakukan sedikit variasi dengan merebut salah satu katana milik samurai dan bertarung dengan 2 pedang sekaligus.
Sebanyak 370 samurai akhirnya berhasil Musashi tumbangkan. Sekarang giliran guru senior lain yang muncul belakangan. Ia sengaja membiarkan Musashi kelelahan supaya memperbesar peluang kemenangannya. Dan ya, strategi apapun nampaknya masih belum berhasil menumbangkan Musashi, yang setelah si guru senior ini tewas, kini giliran Musashi akan menghadapi gelombang terakhir yang berjumlah 30 orang, sehingga ia benar-benar memenuhi janjinya untuk membantai 400 orang sekaligus hanya seorang diri. 7 tahun kemudian berlokasi di Sungai Brantas yang sedang sat akibat belum turun hujan. Musashi yang sedang ini sendiri tiba-tiba didatangi oleh pemimpin klan yang baru, yang tiada lain adalah Tsusuke yang sempat kita lihat di awal film tadi. Ia nampak sangat menggebu-gebu ingin membalas dendam atas kejadian 7 tahun yang lalu, dan selama itu pula lah ia terus berlatih hingga mendapatkan kepercayaan diri yang tinggi untuk menghadapi Musashi dengan membawa pasukan anak buahnya. Sempat memperingatkan Tsusuke untuk mundur saja dan hentikan ambisimu itu anak muda. Namun Tsusuke malah berteriak-teriak sambil berbicara tentang kehormatan seorang samurai, sehingga jika itu yang kau mau, maka Musashi akan memberikannya. Naraba. Dan ya, Musashi kali ini tidak menggunakan pedang melainkan senjata khusus yang memiliki sabit yang bisa ditekuk. Dan sungguh mereka tidak pernah belajar dari kesalahan karena boro-boro dihadapi dalam kondisi fit. Dalam kondisi kelelahan saja Musashi berhasil mengalahkan ratusan musuh, sehingga inilah yang terjadi. Tersisa Tsusuke yang masih hidup. Saking tidak habis pikir dan saking kena mentalnya Tsusuke, sampai-sampai menanyakan pertanyaan menarik tentang apa sebenarnya dirimu. Musashi pun menjawab, aku hanyalah manusia biasa, manusia yang ingin menang. Sehingga jika kau penasaran apa bedanya diriku dengan orang yang lain, jawabannya adalah tekad. Sama. Idai. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Sekedar informasi, film ini adalah film dengan konsep one take alias satu kali pengambilan gambar. Jadi prosesnya lebih sulit dari syuting film biasa karena apabila melakukan satu kali kesalahan saja, maka harus mengulang semuanya dari awal. Jadi contohnya tuh kayak durasi satu adegan misal 20 menit lah ya. Ya mau tidak mau mengulang 20 menit itu dari awal. Coba bayangin Sakaguchi yang pemeran Musashi terlihat sangat kelelahan bertarung melawan para samurai, dan itu bukanlah acting bro, melainkan adalah asli. Adegan minumnya juga haus sekali, bukan haus yang dibuat-buat, sehingga menambah kerealistisan film ini dan kenaturalan film ini. Tapi ada tapinya nih. Film ini jujur sangat membosankan. Ya memang full pertarungan, full adrenalin, cuman kan tidak ada plotnya ya. Jadi kesannya gimana ya? Ya terlebih lagi apabila teman-teman menontonnya secara langsung full, coba deh, pasti ngerasa bosan. Adegan perkelahiannya sangat panjang sekali, terus non-stop dari awal sampai akhir. Tapi plot cerita yang minim, jangankan plot cerita deh, dialognya saja sangat minim sekali, kecuali di awal dan di akhir. Secara keseluruhan konsepnya unik, pertarungannya natural, dan yang terpenting masih layak tonton, meskipun sedikit membosankan. Ya, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah selama kita masih punya tekad yang terpelihara dengan semangat, maka tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Saya pamit undur diri. Bye-bye.